Bapa, kami datang ke dalam hadirat-Mu pada siang hari ini. Melalui firman-Mu, kiranya Engkau yang selalu menguatkan hati kami yang sedang berduka. Engkau yang selalu menuntun, Engkau juga yang selalu membimbing. Inilah doa kami Bapa yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Amin. Bacaan hari ini saya ambil dari Yeremia pasal 31 ayat yang ke-10. Yeremia pasal 31 ayat yang ke-10. Dengarlah firman Tuhan, hai bangsa-bangsa, beritahukanlah di tanah-tanah pesisir yang jauh, katakanlah, Dia yang telah menyesatkan Israel akan mengumpulkannya kembali dan menjaganya seperti gembala terhadap kawanan dombanya. Nah, saudara-saudara terkasih, syair lagu yang kita nyanyikan tadi, Yesus Kawan yang Sejati, itu merupakan salah satu karangan dari seorang penulis yang bernama Joseph Scriven. Awalnya dia menulis itu hanya sebuah puisi untuk ibunya yang sedang sakit, yang tinggal jauh dengan Joseph pada waktu itu. Dalam sebuah artikel, Joseph bisa dikatakan sebagai orang yang sangat menderita karena ia harus tinggal jauh dengan ibunya yang harus sakit. Ketika ia bertunangan dengan seorang perempuan, tunangannya meninggal karena tenggelam sehari sebelum pernikahan. Bahkan ketika ia bertunangan kembali dengan orang yang lain, tunangannya juga meninggal kembali karena tewas akibat sakit penyakit. Pengalaman Joseph yang bertubi-tubi, penderitaan yang ia alami, akhirnya membuat Joseph untuk menuliskan sebuah puisi, Yesus Kawan yang Sejati. Saya rasa puisi ini juga sama dengan apa yang dinubuatkan oleh Yeremia kepada bangsa Israel. Jika pada akhirnya Tuhan sama seperti gembala yang akan selalu menuntun bangsa Israel dan yang akan selalu menuntun kepada pemulihan bagi bangsa Israel. Nah, saudara-saudara, dalam kehidupan kita selalu berjumpa dengan hal-hal yang bertentangan. Di mana ada kelahiran, pasti ada kematian. Di mana ada perjumpaan, pasti selalu ada perpisahan. Ketika kita mandi pagi hari sampai bersih, lalu kita beraktivitas, dan akhirnya kita akan kotor lagi, sehingga kita akan mandi lagi untuk membersihkan diri. Ketika kita makan nasi padang sampai kenyang pada malam hari, besoknya pun kita pasti akan merasakan lapar lagi. Kita selalu melakukan hal-hal yang sama setiap hari. Tapi pertanyaannya, mengapa kita melakukan itu? Jawabannya adalah kita selalu memberi makna atas setiap peristiwa, atas setiap pengalaman yang sama yang setiap hari kita rasakan. Ketika ada seorang berpasangan yang harus LDR, tinggal berjauhan, dan akhirnya
pasangan itu bertemu kembali walaupun hanya sebentar, melepas rindu, saling menegur, saling menyapa, atau bahkan saling memeluk satu sama lain untuk melepas rindu. Itu adalah sebuah makna yang mereka temukan ketika mereka harus berpisah dan dipertemukan kembali, tapi mereka juga harus berpisah kembali, entah karena harus berkuliah, bekerja, dan lain sebagainya. Setiap kita pasti selalu memberikan makna pada pengalaman-pengalaman tertentu. Maka ketika almarhum Bapak Joni Bonar Napitupulu hidup sebagai suami, sebagai seorang ayah, sebagai seorang rekan kerja, sebagai teman ataupun sahabat, kehadirannya pasti memberikan makna tersendiri bagi kehidupan Bapak Ibu sehari-hari. Dalam hidup yang tidak selalu cerah, kita pasti merasa sendirian ketika sedang berduka. Mungkin beberapa keluarga yang saat ini berduka tidak terlalu sendiri, karena 3 hari ini sangat sibuk dengan acara-acara, dengan kebaktian-kebaktian adat yang harus dilakukan. Tapi ketika acara ini sudah selesai, 1 hari, 2 hari, 3 hari, ada waktu di mana kita menjadi orang-orang yang menjadi paling sendiri, menjadi orang yang paling sedih dalam kehidupan, karena kita harus ditinggalkan oleh orang yang paling tersayang dalam diri Bapak Joni. Maka dari itu, saya membagikan sebuah refleksi dalam sebuah buku yang berjudul Seorang Pria yang Melewati Rasa Dukanya dengan Mencuci Piring, karya Andreas Kurniawan. Ia seorang psikiater. Jadi Andreas ini kehilangan seorang anak semata wayangnya, dan ia merefleksikan kehilangan dan duka citanya itu dengan mencuci piring. Ketika kita mencuci piring, maka kita menyirami piring tersebut dengan air. Artinya kita menyirami rasa luka kita, rasa duka cita dengan air yang bersih. Pertanyaannya, air bersih ini bisa kita dapatkan dari mana? Dari keran. Lalu keran dalam kehidupan nyata itu apa? Keran dalam kehidupan nyata itu adalah orang-orang yang ada di sekitar kita. Entah itu rekan keluarga, entah itu saudara jauh, entah itu teman, dan sebagainya, yang juga ikut menghibur, menemani untuk menjernihkan pikiran, untuk menjernihkan luka duka yang sedang kita alami. Setelah menjernihkan dengan air bersih, kita mencuci dengan sabun. Kita merendamnya. Sabun itu adalah sebuah doa. Sabun itu adalah sebuah penerimaan. Sabun itu adalah sebuah ungkapan syukur bahwa pada akhirnya Bapak Joni harus meninggalkan, dan ia sudah tenang bersama kepada Bapa di surga. Hingga akhirnya setelah mencuci dengan sabun, kita bilas dan kita lap dengan lap kering. Langkah terakhir adalah tentang merelakan, membersihkan piring menjadi cantik kembali. Ketika kita sudah bersih dengan luka, maka kita tetap harus melanjutkan hidup kita masing-masing dengan sungguh-sungguh. Karena ketika kita melanjutkan hidup kita dengan sungguh-sungguh, maka pada saat itu kita mencintai Bapak Joni. Kita meneladani apa yang sudah ditinggalkan oleh Bapak Joni. Entah itu sikap, entah itu karakter, entah itu perbuatan dalam kehidupannya sehari-hari. Yesus kawan yang sejati. Sebagai gembala, ia tidak pernah meninggalkan kita dalam suka maupun duka. Amin.
Saya undang Bapak Ibu untuk berdiri. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan damai, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Untuk menutup kebaktian pada siang hari ini, kita pujikan lagu Di Jalan Bukit Diri, hitung penghiburan nomor 38. Bait yang pertama dan yang kedua. Setiap perjalanan ini kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami menaikkan doa ini. Amin. Ya, saudara-saudara kasih, saat ini kita akan masuk dalam proses pemberian minyak kepada almarhum Bapak Joni Bonar Ngapi Tupulu. Saya yang akan mengawalinya dan akan dilanjutkan oleh keluarga ini, lalu keluarga besar dan juga rekan-rekan pelawat yang hadir pada saat ini.
Bisa buat suara. Udah kelihatan? Kelihatan nggak? Kelihatan caranya? Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Apakah ada yang belum bertanya? Jika sudah selesai, sebelum peti ditutup, apakah ada pengumuman dari keluarga terlebih dahulu?
menghidupkan minyak, maka peti akan ditutup untuk persiapan keberangkatan jenazah ke tanah kusir. Mungkin sebelum ditutup akan ada doa keluarga dulu ya. Sudah? Bolehkah dilihat ke kamera dulu sebentar. Lihat sini, lihat sini. Ayo, kakak yang di depan, agak mundur dikit. Agak mundur dikit, Kak. Lihat sini, lihat sini. Boleh maju? Yuk. Semua kamera foto. 1 2, boleh lihat nggak? Kesini sekali aja, sekali kakak ditutup yang lain, buka dikit. Nah, oke, 1 2. Oke Pak, silakan Pak Pendeta. Sudah? Oke, maka peti akan ditutup. Yuk, siapa yang mau say goodbye? Tidaknya pulangnya belum ditutup udah ya. Bye bye. Bye bye. Yang dikenal ya. Tadi mau baju Tika.